Nih kalian bisa lihat, hukum karma itu ada. Dia yang suka mengkriminalisasi orang, sekarang kena batunya juga. Lo bisa lihat si paling anti korupsi, tapi giliran digeledah kafenya, ditemukan tumpukan dolar yang kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa juta dolar. Pertanyaan gua, kok bisa jaksa punya duit segitu? Dia diduga melakukan TPPU batubara yang merugikan negara 5 triliun. Jadi blackout Sumatera, kalian udah tahu lah siapa benang merahnya. Sekarang rumahnya lagi dijagain sama tentara. Kata gua mah tentara mending jagain Kopdes aja, kagak usah jagain rumah Febri. Biarin aja tuh orang ditangkap, diadili, kagak usah dilindungin. Kami mendesak untuk para aparat penegak hukum, tangkap Jampitsus Febri. Meledak. Jaksa paling brutal ya. Penegak hukum tertinggi di tanah air yang mengaku paling tegak lurus, paling anti korupsi ya. Ini buktinya. Setelah digeledah di kafenya dapat puluhan M, di rumahnya juga dapat berkoper-koper emas dan tumpukan dolar. Mau tahu berita mati lampu? 5 triliun ya, kasus batubara. Rakyat dibuat susah, sementara dia numpuk dolar, numpuk emas. Maling yang teriak maling ya, bangsat dari si bangsat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi gembong mafia. Apa kurang bangsat apa coba? Itu kasus Tom Lembong ya, kasus Nadiem itu dia semua yang nanganin ya. Binatang lo Febri, lebih binatang dari binatang lo, bangsat. Ada berita yang sangat mengejutkan publik. Tipikor Polri menggeledah kafe yang diduga dijadikan tempat pencucian uang pengadaan batubara milik Jampitsus Febri Adriansyah. Nih jaksa yang megang kasus Nadiem nih, yang megang kasus Pertamina, sawit dan lain-lain nih. Nih kasus-kasus jaksa yang megang dia nih. Wah, ternyata di kafenya ada money changernya ya. Wah, ada dolar Singapura tuh. Wah, bagi dong hasil TPPU-nya. Lama ini kan kagak ada yang mau nangkap dia Dia kan si paling pemberantas korupsi katanya, si paling malaikat, si paling berintegritas. Rupanya dolarnya banyak. Sekarang rumahnya dijagain tentara nih. Wah, gimana ini? Kalau gini sih gue dukung polisi lah. Kejaksaan udah kagak bisa dipercaya lagi. Pokoknya gua dan netizen dukung polisi walau sering kena tilang. Pokoknya dukung polisi, bravo. Janggal sih, gue pikir emas batangan, dolar Singapura, dolar Amerika itu cuman ada di film-film mafia. Sekarang ada di rumah Febri Adriansyah Jampitsus. Ini baru kasus korupsi yang bener. Ada buktinya, kelihatan di mata masyarakat itu ada buktinya uang, ada buktinya emas. Bukan kayak kasus-kasus sebelumnya yang ditangani sama Febri Adriansyah Jampitsus ini. Cuma narasi doang, Ferry Adrianto merugikan negara ratusan triliun tapi uangnya nggak ada. Nadiem Makarim, Tom Lembong, Ira Puspadewi, Yongki, Rifasiaan merugikan negara tapi uangnya nggak ada, nggak masuk ke dalam kantongnya. Nah ini ada. Jadi orang-orang itu dicap koruptor sama Febri Ardiansyah ini hanya gara-gara keputusan bisnis. Nah ini udah ada emasnya, udah ada dolarnya. Masa nggak ada tersangkanya? Pak polisi udah ngumpulin barang-barang bukti sebanyak-banyaknya. Sekarang nanti kita tunggu hasil penyelidikannya apa, ya kan? Lagian kan ini sesuai sama maunya Pak Prabowo. Memberantas korupsi, bukan melindungi koruptor. Semua kita nilai cukup baik. Untuk kejaksaan, satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri. Dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI coba. Bukannya lagi jaga Kopdes ya. Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Menjadi keinginan kami juga untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Kami juga kaget waktu dia anak buah kami
Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Termasuk perkara Zarofika. Ini menjadi perkara prioritas kita. Yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalam. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu Dwi 1T dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, bagaimana menjaga supaya satu lembar nggak hilang atau satu ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya, termasuk Zarofika ini, membuat ada satu. Teman-teman, ini gila banget. Penyebab kriminalisasi dan mati lampu yang belakangan ini terjadi diduga disebabkan oleh seorang jaksa agung muda bernama Febri Adriansyah yang diduga melakukan korupsi hingga bernilai 5 triliun rupiah. Febri adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim hingga Kerry Ardianto dan orang lainnya yang diduga dikriminalisasi. Skandal mega korupsi yang dilakukan oleh Febri berhubungan dengan pengadaan batu bara dengan barang bukti yang sangat gila, ditemukan berangkas berukuran raksasa di bawah restoran milik Febri Adriansyah dengan temuan nominal uang yang fantastis, dan yang lebih janggalnya rumahnya dijaga oleh para tentara. Kalau jaksa agung mudanya saja melakukan mega korupsi, bagaimana dengan kepastian hukum para tahanan yang dikriminalisasi? Ayo bersama Oposipit kita lawan ketidakadilan, bebaskan mereka yang dikriminalisasi dan kita dobrak pikiran ini. Oh alah. Usai kafenya digeledah, kini rumahnya dijaga TNI. Rumah Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah di Jalan Radio, Kramat Pela, Jakarta Selatan mendadak dijaga ketat oleh pasukan TNI pada 8 Juli 2026. Rumah Febri dijaga ketat seusai polisi menggeledah kafe The Clan Signature milik Febri. Hasilnya, polisi menemukan tumpukan uang dolar Amerika Serikat Singapura di dalam berangkas. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan suap di perkara PT Asabri, serta kasus korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan blackout di Sumatera dan kasus PT Krakatau Steel. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto bilang, siapapun yang mencoba menghalangi proses penyidikan bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lantas, kenapa rumah Febri dijaga ketat TNI? Apa takut digeledah juga? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.